Satu kata untuk Demon Slayer Season 4, bajingan emang ya. Mungkin bakal banyak dari kalian yang nanya sama gue, ini bajingannya dalam artian positif atau negatif bang? Dua-duanya ya, karena emang kalau misalnya kita ngomongin satu season as a whole season gitu ya, keseluruhannya bajingan negatif tentunya ya. Nanti gue bakal ngomongin dan gue yakin juga bakal dibully sama para fans Demon Slayer yang membangga-banggakan episode terakhirnya, sudah saya jamin ya. Dan sedangkan memang kalau misalnya kita ngomongin episode terakhirnya, episode 8 itu bajingannya bajingan positif sih. Makanya gue bilang tadi ada positif, ada negatifnya. Tapi ya inilah yang pengen gue ngomongin dari kalian yang selalu ngomong, "Bang, bahas Demon Slayer Season 4 ini episode tergila, animasinya tergokil, ini peaknya anime-anime action di dunia ini bang." Mohon maaf sekali ya, ini yang selalu gue bilangin, ini yang selalu gue tentang dari kalian para wibu. Selalu menilai sesuatu dari satu hal doang, gak perhatiin elemen lainnya. Ini ibarat gue selalu bilang nasi padang yang kotakan gitu ya, kita terima. Rendangnya sih emang paling mantep gitu, dibandingkan rendang lain yang pernah lu coba, ini paling mantep. Tapi telurnya busuk, nasinya keras, kerupuk kulitnya melempem, ayam gulenya kering mampus. Nah, lu mau makan apa? Cuman rendangnya doang. Nah, seperti itulah gambaran Demon Slayer Season 4 ini, yang emang episode 1-7-nya acak-adul. Dan emang episode terakhirnya emang bajingan sih. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di review anime. Dan khusus untuk review kali ini, gue akan memperingatkan kalian, ini spoiler alert. Jadi ini adalah review spoiler. Kenapa? Karena ini udah season 4 ya, Demon Slayer yang bakal kita review. Jadi ya, masa gue bikin review non-spoiler lagi ya? Udah tau lah gambaran Demon Slayer kayak gimana. Ya gue bakal lebih menjelaskan kayak apa yang jelek dari season 4 ini, ceritanya kenapa, dan kenapa episode 8-nya segila itu. Nanti kita bahas secara lebih detail lagi, secara lebih terperinci. Dan ingat buat kalian yang belum join grup Telegram, join aja, linknya udah gue taruh di bawah ya. Sama 2.600-an ngelantur korps yang lain, kan bisa ngobrolin seputar anime, film, atau TV series, atau apapun lah seputar pop culture. Feel free aja to join. Ufotable, ya ini memang studio yang menurut gue pribadi agak kontroversi ya. Kenapa gue bilang kontroversi? Karena ini studio meskipun bisa dibilang rajanya dalam hal animasi, dalam hal visual, no debat, this is the best. Terutama setelah kalian menonton episode 8 dari season 4-nya ini. Yang emang bisa gila sih gue. Jadi ya memang kalau ngomongin animasi, Ufotable emang juara. Tapi selain dia adalah rajanya animasi, dia juga rajanya milking sih, bisa gue bilang. Gila, ini milkingnya sih parah men. Season 4 Hashira Training Arc ini adalah season yang menurut gue gak perlu-perlu amat, dan bisa digabungin sebenarnya sama fighting lawan Muzan, lawan final bossnya. Udah digabungin aja jadi satu season. Harusnya kan seperti itu. Tapi saya tahu memang pemikiran bisnisnya, pemikiran cuannya emang gila nih Ufotable gitu. Udah lu bikin film Demon Slayer to the Hashira Training yang udah gua review, kalau mau cek ya, film terbaik sepanjang masa. Bisa gila gua. Setengah film gua nonton tuh flashback season sebelumnya, ditambah lagi intro season sebelumnya. Baru 1 jam berikutnya, setengah film berikutnya cuman ditampilin episode 1-nya bos dari Hashira Training Arc kan. Sini balikin duit saya Ufotable, tolong ya. Kalau mau money milking jangan gini-gini amat gitu. Ya itu bisa gila sih gue ya. Udah, lu bayangin, udah bikin film kayak begitu, terus lu bikin lagi Hashira Training Arc dengan episode 1-7-nya yang menurut gue terlalu apa ya, dipanjang-panjangin, terlalu di-dragging, yang harusnya tuh ya 3 atau 4 episode tuh bisa jadi sebenarnya kalau mau dikompres ya. Karena menurut gua banyak banget hal-hal yang gak penting yang diceritakan di season yang satu ini. Oke, gua ngerti, ini season yang memang pengen menceritakan background story dari Hashira yang kita belum tahu selama ini. Kayak misalnya Gyu diceritakan kan, kalau gak salah di episode 2 tuh, oh masa lalunya dia kelam gitu kan, dan Tanjiro baru tahu, oh nih masa lalunya si Gyu tuh seperti ini. Atau misalnya si Hashira Batu, si Himejima, background story-nya kayak gimana? Oh ternyata dark banget nih background story-nya. Iya, Hashira itu kan memang kita banyak yang belum tahu ya, dan itu diceritakan di season 4 ini. Tapi entah kenapa menurut gue season 4 ini jadi terkesan cuman sekedar formalitas, jadi semacam bridging untuk ke
trilogi film yang abis ini bakal dibuat. Lu bayangin anjir, udah ada film kemarin tuh, udah Hashira Training yang cuma nampil episode 1 dan flashback season sebelumnya. Terus lu masukin Hashira Training arc yang kayak begini episode 1 sampai 7-nya. Terus lu bikin lagi trilogi, lu bayangin 3 film dipanjang-panjangin. Oke lah, gua paham, acceptable lah kalau emang mau taruh Muzan jadi final boss dan bridgingnya itu lu bikin jadi Hashira Training, sehingga ketika Hashira itu assemble yang seperti kalian lihat di episode 8-nya, jadi ada bridgingannya gitu. Oh, kita bungkus aja dengan cerita Hashira Training gitu. Jadi kita dikasih lihat dulu Hashira ini dan sekalian memperjelas background story yang belum terlihat nih dari Hashira ini, misterinya seperti apa. Ya, secara logika itu masuk akal sih. Tapi at least kalau misal lu bikin satu season dengan judul Hashira Training Arc, Hashira Trainingnya harus bagus di develop gitu loh ceritanya loh. Ini bener-bener cuman sekedar lewat. Bahkan ketika kita ngomongin Hashira Training kan, yang training itu kan gak cuma si Tanjiro sebagai karakter utama kan. Masih banyak korps pembasmi iblis yang bawa-bawanya itu yang pengen berlatih kan untuk lawan si iblis Muzan ini bareng-bareng gitu. Tapi mohon maaf ya, ini semua korps pembasmi iblisnya kayak NPC semua, bos. Ya, ini adalah salah satu hal yang paling menjanggal yang gue lihat ya di season ini. Figuran-figuran yang berlatih di season ini itu bener-bener mukanya copycat doang. Gue tahu sih budgetnya emang dirapel, cuman ditaruh buat di episode 8 gitu. Udahlah, episode 1-7-nya kita bikin seringan mungkin, sesantai mungkin, semurah mungkin, sehingga episode 8-nya bisa segokil mungkin. Ya, secara bisnis, secara marketing berhasil. Buktinya sekarang gue cek di Netflix kan peringkat 1 kan. Pas episode 8-nya trending gila-gilaan. Ini episode tergila, ini peaknya Demon Slayer ya. Terbukti semua fans-fans Demon Slayer kan setuju. Wah, langsung kayak orang gila kan. Dan langsung melupakan sampah apa episode 1-7-nya. Ya, secara marketing berhasil. Tapi buat gue, sorry to say ya, mohon maaf, kenapa lu bikin jadi kayak Kage Bunshin itu korps pembasmi iblisnya? Gak cuma dari sekedar hal visual yang memang rambutnya cuma dibedain dikit dan warna hitam semua, padahal yang keren-keren kayak Hashiranya rambutnya warnanya beda-beda, Tanjiro aja beda, Zenitsu aja beda. Lu bikin figurannya kayak gitu, NPC rambutnya sama semua, mukanya di copycat semua, udah bajunya juga sama semua, plus gak cuma secara visual tapi secara karakterisasi juga dibikin sama semua. Jadi semuanya lagi capek, lagi malas, ya malas semua gitu kan. Tapi ketika satu lagi semangat, jadi semangat semua. Anjir, nggak gini juga bos, nggak manusiawi sama sekali. Oke, itu baru masalah pertamanya. Masalah kedua, gue annoying banget sama Zenitsu di season ini. Gue nggak tahu kenapa. Gue udah berkali-kali bilang Zenitsu itu adalah karakter favorit gue di Demon Slayer. Bahkan kalau lu tanya karakter anime favorit gue sepanjang masa, mungkin Zenitsu gue bakal taruh di top 3 gue. Ya mungkin peringkat 1 Obito, udah dulu gue fansnya Obito ya. Tapi Zenitsu itu one of the best dengan karakternya yang unik, yang lucu, yang nyeleneh, yang malas-malasan. Tapi ketika dia serius itu keren banget, jadi OP gitu kan. Itu unik. Tapi di season ini menurut gue komedinya udah bener-bener terlalu over, terlalu alay, dan jadi terkesan ganggu fase penceritaan di bagian yang lainnya. Contoh di episode 5, kalau kalian ingat di sini kan ada konflik antara si Genya sama Kokonya, si Sanemi, si Nazugawa. Ini kan dua-duanya nih. Nah, tapi ketika konflik itu serius, terus si Genya itu udah ngomong, saya makan iblis gitu kan. Terus si Kokonya, si Sanemi itu bener-bener kayak marah, ngamuk, udah kayak mau colok mata dedeknya bahkan. Itu kan keadaan yang serius. Bahkan si Tanjiro diperlihatkan dia nyelamatin si Genya, dan itu bener-bener ya dramatis, bener-bener berbahaya kondisinya, danger. Tapi ketika kondisi lagi berbahaya, lu masukin Zenitsu yang ketakutan kayak orang tolol, yang mukanya kayak nangis-nangis gak jelas, yang jadinya humoris, jadinya bercanda. Masa lu masukin komedi di tengah-tengah konflik lagi serius nih antar adik kakak? Jadi gua anggap kayak ya pertarungan antara si Genya dengan Kokonya itu jadi nggak serius aja buat gue. Ya paling bercanda doang berantemnya. Kenapa? Karena ada Zenitsu yang bercanda itu memecahkan suasana. Bahkan Tanjiro yang awalnya serius mau nyelamatin Genya, malah mukanya ekspresinya jadi tolol juga, malah jadi lucu juga ekspresinya kan. Jadinya juga untuk drama-drama lain, bahkan sampai ke plot Himejima yang secara background story itu cukup dark ya. Dia kan seorang yatim piatu. Dia hidup bareng anak-anaknya yatim piatu juga, dan dia malah dituduh buat ngebunuh anak-anak, padahal dia nyelamatin anaknya itu kan. Itu kan tragis, dark. Tapi entah kenapa, karena situasi di season 4 ini membungkus seasonnya secara lucu, secara ringan, secara receh, gue ngerasa kayak
ya gue nggak terlalu peduli-peduli amat sama Himejima. Padahal background story bagus loh. Dan di setiap episode dari episode 2 sampai 7 tuh bener-bener penyelesaian Hashira trainingnya, mau dari yang si Tengen atau si Tokito atau si Mitsuri, itu nggak ada yang enak sama sekali. Nggak ada yang selesai, nggak ngerasa Tanjiro itu dapat sesuatu yang baru. Menurut gue lebih enak mendingan lu montage aja sekalian. Jadi dalam satu episode dirapel tuh semua trainingnya. Jadi emang cepet aja. Lu kasih soundtrack di belakang, cepet aja tuh. Oh, Hashira ini udah selesai, ini gitu loh. Sehingga lu bisa fokus ke cerita yang penting-penting aja. Kayak Hashira Batu kan penting tuh background story-nya. Itu diperdalam lagi. Atau si Gyu menurut gue penting. Atau bahkan Tamayo sama sebagai seorang iblis yang direkrut ke tempatnya Ubuyashiki supaya dia ngebantu buat ngelawan si Tuan Muzan ini kan. Nah, itu kan di episode 2 kalau nggak salah, Tamayo sama pas direkrut sama burung gagak gitu kan. Itu menurutku juga terlalu cepet, dan dia baru muncul lagi di episode 7 kan. Ketika tiba-tiba dia udah membuat si Muzan ini kesulitan. Nah, ini banyak plot hole yang nggak diceritakan yang harusnya penting, tapi lu pakai malah buat hal-hal tolol kayak Zenitsu bercanda lah, tuh kayak Tokito sama Mitsuri yang nggak usah dieksplor lagi sebenarnya. Lu bandingin sama season sebelumnya deh, yang menurut gue juga season terlemah ya, arc-nya Swordsmith Village, desa penempa pedang. Itu ada ceritanya kan, gimana si Tanjiro itu datang ke tempat desa penempa pedang, lokasinya tuh seperti apa, visualnya, menempa pedangnya seperti apa. Terus si Tanjiro menemukan pedang yang keren itu, yang dari zaman kapan itu kan keren. Ini pedang apa nih, ini unik nih pasti nih, wah ini pasti tajam banget nih pedangnya. Kita kan sebagai penonton tuh at least ada yang menarik gitu dari season sebelumnya. Dan fighting di terakhirnya pun ya keren, meskipun nggak bisa sebagus season 2 gitu. Entertainment District itu yang tetap the best menurut gua. Nah, di season 3 ya at least masih ada ceritanya meskipun terkesan hambar aja. Tapi ada konklusinya kan. Konklusinya adalah Nezuko akhirnya kebal terhadap sinar matahari. Dan akhirnya raja terakhir kita si Muzan mau ngincer Nezuko. Itu konklusi terakhir di season 3. Jadi ada awalannya, ada bungkusan cerita mengenai desa penempa pedangnya, ada konklusinya. Nah, di season 4 nggak ada bungkusan seasonnya tuh. Ini season apaan gitu loh. Bahkan secara fightingnya ya, ada beberapa kali kan latihan tuh si Hashira angin lawan Hashira ular ya kan, berantemnya cuma pakai asap terus garis-garis jus. Ini bukan Demon Slayer yang gue tahu men, kalau kayak begitu. Bener-bener budgetnya ditaruh di episode 8. Nah, tapi sekarang kita masuk nih ke episode 8. Yang uniknya dari kemarin gue perhatiin di kolom komentar ya, banyak yang masalahin openingnya. Yaitu si Muzan Jackson jalan selama 4 menit ya. 4 menit kita cuma lihat Muzan Jackson jalan dengan kostum Michael Jackson-nya. Untungnya tidak moonwalk di situ. Dan sambil diselingi dengan kredit-kredit. Ya, gue mulai ngerasa di opening itu udah kayak anjing, ini sih beda level. Itu udah kerasa. Jadi dengan adanya Muzan ini jalan dengan 4 menit, sebenarnya gue tahu ini pengen nge-build up tempo jantung penonton nih supaya anjing ini episode baru serius gitu loh. Beda sama 7 episode sebelumnya. Nah, ketika diselingi dengan kredit, abis itu slow motion, Muzan lagi jalan, gue mulai ngerasa ini episode 8 udah kayak film. Bener-bener bungkusannya tuh film. Mereka tuh buat ini seserius mungkin, sedangkan 7 episode sebelumnya sesampah mungkin gitu. Oke lah, di awal-awal gue cukup tertegun melihat anjing ini yang gue tunggu-tunggu. Apalagi sebelumnya episode 7 kan udah diperlihatkan di episode akhirnya kan pintu terbuka pelan-pelan karena slow mo kan. Oh, itu kayak ini baru nih bos yang gue tunggu-tunggu. Itu bagus. Nah, episode 8 Muzan jalan pelan-pelan, masih di build intensity-nya. Gue pertama ngomong anjing, gokil nih gitu kan. Anjing, 2 kali, anjing. Lama-lama anjing lah kapan selesainya. 4 menit kagak selesai, cuma jalan doang. Abis itu dibikin sinematografinya ala-ala film India lagi yang lama-lama enak juga sih 4 menit. Ya oke lah, gue tahu pengen nge-build intensitas. Terus pas lagi ngomong sama si Ubuyashiki, gue suka sih dialognya tuh berasa berisi banget. Pelan, slow burn di awal tuh memang dipersiapkan untuk actionnya bakal gila di akhir. Kenapa kita bisa melongo ketika ada ledakan itu? Karena build apa pelan. Lu bayangin kalau dari awal udah kayak orang gila, Muzan jalan cepet aja begitu, itu nggak bakal berasa. Bomnya nggak bakal segila itu kita rasain. Kenapa bomnya bisa kita rasa seklimaks itu? Karena build upnya pelan. Itu gue suka. Demon Slayer dari dulu keunggulannya bukan hanya masalah visual, bukan masalah animasi, tapi buat gue Demon Slayer juga keunggulan ada di fasenya. Setiap fasenya itu selalu nyaman. Dia ngerti kapan harus grande, kapan harus soft.
Itu sangat mengerti. Gue suka banget Ufotable tuh masalah fasenya seperti itu. Dengan dialog yang pelan, saljunya itu detail banget, muncul satu-satu. Sempat dikasih lihat juga anaknya Ubuyashiki yang lagi main bola dengan tenang, dengan soundtrack yang tenang gitu. Itu menenangkan sekaligus mengadrenalinkan, membangun jantung penonton tuh supaya menuju ke titik yang gilanya itu kan. Dan grafik itu mulai naik ketika si Ubuyashiki ngomong, lu udah nginjek ekor harimau dan naga gitu kan, lu membangunkan naga dan harimau yang tertidur gitu. Dengan animasi visual yang 2 dimensi ala-ala Jepang, lukisan Jepang gitu yang bergerak, itu membuat gue oke, ini yang gue tunggu-tunggu. Dan gak cuma grafiknya doang yang naik, tapi ada eksposisi cerita yang ditambahkan. Ini menurut gue sangat-sangat efektif, dimana menceritakan kenapa sih keluarganya Ubuyashiki ini mau ngelawan si Muzan. Bagus banget ditaruh di situ tuh eksposisinya. Menurut gue nggak mengganggu cerita sama sekali dan masih dalam kategori yang nyaman untuk kita tonton selagi roller coaster lagi naik nih menuju ke titik bomnya itu. Dan ya kalian tahu sendiri lah, titik bomnya kayak bisa gila. Gue pertama kali ngelihat tiba-tiba api udah menjalar, udah merah semua. Itu kayak gue pas pertama kali nonton ya, dari tidur langsung kayak wah anjing, gue langsung kayak bangke. Ini budgetnya emang kagak main-main. Ini berapa duit yang dikeluarkan sama Ufotable hanya untuk episode 8 gitu. Dari atas dikasih lihat genteng-genteng yang perlahan mulai hancur. Itu kan BTW 3D ya. Ini animasinya 3D yang bikin gue bengong tuh karena 3D-nya sebenarnya. Ledakannya tuh udah 1 level, 2 level sama Oppenheimer lah. Ibaratnya ini versi animasinya Oppenheimer gitu. Bener-bener bomnya CGI, man. Ini animasi 2 dimensi kan, Demon Slayer kan. Tapi lu pakai CGI gitu, kayak bom meledak. Gentengnya tuh kan kecil-kecil tuh genteng. Teksturnya diperlihatkan satu-satu hancur. Detailnya gila mampus, bos. Gua nggak bisa menyangkal sih, emang episode 8 sih emang episode terbaik sejauh ini dari semua episode di Demon Slayer. Bahkan gua nggak tahu ya untuk kalian yang nonton pas Rengoku ya, yang di Mugen Train, sama ini lebih bagus yang mana. Menurut gue entah kenapa ini lebih dapat aja. Meskipun fightingnya nggak terlalu banyak loh ya. Fighting nggak terlalu banyak. Tapi ya sedikit-dikitnya fightingnya tuh gila. Dari Tamayo yang nyerang si Muzan pakai jurus darah iblis yang bercabang-cabang, cung itu dikasih lihat dengan X-ray-nya. Wow! Ditambah lagi tiba-tiba Himejima muncul dengan batu berduri besinya itu kan, dung. Yang sampai gue story di Instagram itu yang gerakan Himejima jurus wah, itu detailnya. Wah, speechless gue sih. Itu adalah momen yang membuat kata-kata binatang keluar semua, men. Sumpah gue lagi nonton, anjing, babi. Tuh gue kalau keluar semua kata-kata binatang tuh. Emang segila itu sih. Keren sih. Dan belum sampai di situ, ternyata twistnya ketika semua Hashira itu udah menjadi Avengers, mengeluarkan jurus masing-masing melawan si Muzan, tiba-tiba secara shock itu masuk semua ke Infinity Castle. Wah, itu damn, memang secara konklusi jadi terkesan cliffhanger ya. Terkesan kayak ini nggak ada penyelesaiannya, terkesan milking sekali, mau bikin 3 film trilogi. Tapi at least gue sangat-sangat terhibur menonton episode 8-nya ini. Udah ibarat kita lagi naik roller coaster nih, udah di titik paling atas nih, udah tinggal jatuh nih, wow gitu kan, tinggal jatuh kan. Tapi malah mundur, malah jatuhnya ke belakang, ngeng, itu. Udah si Muzan udah kayak mau dikeroyokin, udah mau mati lu semua kan. Gue mikir kan pas lagi nonton, anjing ini mah Muzan mah kalah anjir lawan dikeroyokin sama berapa Hashira itu, gila. Tambah Tanjiro lagi, udah dikeroyokin, tambah iblis lagi satu gitu, dijebak begitu, udah pasti kalah kan. Ternyata masuk Infinity Castle semua, jadi udah bener-bener kayak turun lagi roller coasternya. Itu keren sih. Sebagai fase tuh memang Ufotable tuh nggak cuma ngomongin visual, dia musiknya pun ya intensitasnya selalu berhasil. Musiknya tuh membuat gue, ya grandenya tuh bener-bener grande mampus. Itu yang gue suka sih. Keren banget, gue nggak bisa bohong ya, di atas 9 udah pasti rating untuk episode terakhirnya. Tapi mohon maaf ya, episode 1-7 itu kayak bener-bener nggak penting. Buat gue ini adalah season terburuk, mohon maaf. Ini adalah season paling jelek dari Demon Slayer, termasuk dibandingkan sama season sebelumnya yang juga jelek juga. Ya kalian silahkan ranking sendiri lah di kolom komentar, ranking season terbaik Demon Slayer menurut kalian gimana gitu ya. Untuk final score, season 4 dari Demon Slayer bakal gue kasih 6/10 alias kurang. Ya, untuk kalian yang nanya, Bang, apakah episode 8-nya menyelamatkan season ini? Menurut gue menyelamatkan dari kata sampah aja. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau ngelantur rating di bawah 6 itu artinya sampah tuh. 5,9 aja udah sampah jatuhnya di ngelantur kan. Ya, ini udah di 6 karena episode 8. Kalau misalnya nggak ada episode 8, ya udah pasti udah 5 atau di bawahnya gitu. Oke, gitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.